pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana Dia sudah menebus hidup saya dan hidup saudara. Mari kita rayakan hari ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kemenangan. Karena Tuhan sudah memulihkan hidup kita, hidup saudara, dan Tuhan juga memulihkan bangsa kita. Mari kita beri ucapan syukur, kita beri penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Mulia
adalah nama mata seluruh dunia. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami masyurkan namamu. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tutup laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada lagi seperti yang ada padamu. Kami nyanyi dan bersorak, nyanyi dan bersorak bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami muliakan namamu Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Muliakan namamu atas seluruh bumi. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada Kami bersuka cita karena kebangkitan-Mu, yang bersama-sama katakan amin. Haleluya, mari bersama-sama kita bangkit berdiri dimanapun Bapak Ibu berada. Berikan sorak-sorak itu Tuhan Allah kita. Sebab langit dan bumi bersuka atas kebangkitan-Mu Tuhan. Langit dan bumi
hidup kami Tuhan. Bersama-sama katakan Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Bapak Ibu katakan dengan penuh imanmu, katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bersorak-sorak haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, kami bersuka cita atas nama-Mu Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Sebab Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Yesus yang ajaib. Engkau naik ke surga.
Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mati, Engkau sudah bangkit atas setiap kami. Engkau sudah menebus dosa setiap kami Tuhan. Ini syukur kami. Kami naikkan hanya kepadamu Yesus, sebab Engkau yang layak terima sembah kami. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku.
setiap kami. Kau sudah membuktikan kasih setiamu atas setiap kami Bapa. Tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami butuh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu yang menguatkan setiap kami. Kami memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini hanya karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur kalau hari ini Engkau izinkan kami oleh bersekutu dengan Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan dengar kebenaran firman Tuhan. Kami mohon pengurapan Tuhan turun atas setiap kami. Karena pengurapan itulah yang memampukan kami boleh menangkap, boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh memberkati kami, boleh menguatkan kami, boleh menjadi jawaban atas setiap persoalan kami. Dan memberikan kami keberanian untuk kami boleh melewati pertandingan kehidupan ini. Karena ada banyak pertandingan demi pertandingan, ada banyak peperangan demi peperangan yang harus kami selesaikan. Dan kami percaya tanpa Tuhan kami tidak mampu. Untuk itu Tuhan berikan kami kemampuan, kekuatan yang baru. Kami sambut firman Tuhan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, salam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat GBI Tidak Blessing dimanapun saudara berada hari ini. Hari ini kita sedang memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kami percaya ada banyak hal-hal yang mungkin kita tidak mengerti, mungkin kita tidak paham, tapi biarlah hari ini kita boleh menangkap kebenaran firman Tuhan itu dan boleh memberkati kita, boleh menjadi solusi, boleh menjadi jalan keluar, boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita semua, dimanapun jemaat GBI Tidak Blessing berada. Walaupun kita tidak berjumpa face to face, tapi biarlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini boleh menguatkan kita semua. Untuk itu dalam rangka memperingati kebangkitan Tuhan Yesus ini, saya ambil firman Tuhan dari Yohanes 20 ayat 19 sampai ke 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, dan biarlah kita boleh menikmati, boleh melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat GBI Tidak Blessing dimanapun saudara berada. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus menjadi hal yang utama di dalam kekristenan. Tetapi bukan berarti kelahirannya, kenaikannya, kedatangannya yang kedua kali jadi tidak penting. Karena ini merupakan satu rangkaian yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Yang pertama adalah kelahirannya, yang kedua kematiannya, ketiga kebangkitannya, keempat kenaikannya. Tinggal satu yang belum tergenapi, yaitu kedatangannya yang kedua kali. Bapak Ibu Saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kebangkitan ini dianggap penting? Karena dari awal sejak Yesus bangkit itu terjadi upaya-upaya pembeloan, terjadi upaya-upaya kebohongan. Dan itu dibuktikan
di dalam Matius 27 ayat 62. Sampai kubur Yesus dijaga. Itu membuktikan bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan, ada sesuatu yang harus dijaga. Di dalam Matius 27 ayat 62 dikatakan demikian. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat sewaktu hidupnya, ia berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jika tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeteraikan kubur itu dan menjaganya. Ini membuktikan bahwa ada hal yang penting yang harus dijaga. Ada hal yang harus diperhatikan sehingga sampai kubur Yesus dijaga. Yang kedua, bukti yang kedua, ada dusta mahkamah agama. Di dalam Matius 28 ayat 11 sampai 15 dikatakan demikian. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Ayat 12, dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Artinya sampai sekarang ini, sampai waktu Alkitab ini ditulis. Bapak saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi kebangkitan Yesus mengapa menjadi penting? Karena apa? Ada upaya-upaya, ada pembelokan-pembelokan, ada kebohongan-kebohongan sejak awal. Karena iblis tidak terima. Iblis merasa, wah ini bahaya. Bapak saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sia pemberitaan para rasul. Jika Yesus tidak bangkit, maka para rasul menjadi saksi dusta. Jika Yesus tidak bangkit, iman kita menjadi sia-sia. Jika Yesus tidak bangkit, kita masih ada di dalam dosa. Jika Yesus tidak bangkit, binasalah orang yang mati di dalam Kristus. Jika Yesus tidak bangkit, orang percaya adalah orang yang paling malang. Ini tertulis di dalam 1 Korintus 14 ayat 19. Tapi jawabannya, ayat yang ke-20. Tetapi yang benar ialah, tadi kan dikatakan jika Yesus tidak bangkit, bla 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 bla. Tetapi yang benar ialah bahwa Yesus Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi yang benar, yang betul, yang benar adalah Yesus telah bangkit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan sebagai bukti bahwa Yesus telah bangkit, kubur Yesus kosong. Kalau saudara pelajari di dalam Matius 28 ayat 1 sampai 6. Itu cerita tentang kubur Yesus kosong. Yesus tidak ada di sana. Tinggal kainnya aja yang ada. Karena dia telah bangkit. Dan malaikat telah mengatakannya kepada murid-muridnya. Yang kedua, sebagai bukti bahwa Yesus telah bangkit, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan itu berulang-ulang. Tidak hanya satu kali, tapi berkali-kali. Pertama, menampakkan diri kepada murid-murid waktu itu tanpa Thomas. Dan Thomas berkata, aku tidak akan percaya sebelum tanganku mencucukkan ke bekas lubang paku yang ada di tangannya. Tapi satu kali dalam kondisi yang lain, Thomas bersama-sama dengan murid-murid yang lain, Tuhan Yesus datang di sana. Dan akhirnya Thomas
menjadi percaya. Tidak hanya itu, selama 40 hari sebelum kenaikannya ke sorga, Tuhan Yesus menampakkan diri berulang-ulang, bahkan ratusan orang yang telah dijumpainya. Bukti bahwa Yesus telah bangkit adalah perubahan hidup murid-muridnya. Murid-muridnya memiliki roh yang luar biasa. Ada perubahan karakter, ada perubahan kehidupannya, perubahan yang nyata dari murid-muridnya. Bapak Saudaraku yang kasih Tuhan, yang menjadi pertanyaannya, apa dampak dari kebangkitan Yesus? Yang pertama, kebangkitan Yesus melenyapkan ketakutan. Itu tertulis dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 20 dikatakan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 20, dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-muridnya itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Bapak ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, jemaat Tidar Blessing dimanapun saudara berada. Kondisi saat itu memang benar-benar menakutkan bagi murid-muridnya. Karena Yesus ditangkap. Setelah ditangkap Yesus, murid-murid Yesus tercerai-berai. Sampai Yesus disiksa, dianiaya, disalib, bahkan mati di atas kayu salib. Kenapa? Mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Buktinya apa kalau mereka takut? Mereka ada di dalam kamar, mengunci, mengurung diri, dikunci pintu-pintunya. Tapi waktu mereka dalam ketakutan, mereka ada di dalam ruangan yang terkunci. Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus datang di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan akhirnya apa? Awalnya murid-murid ini menjadi takut. Tapi waktu Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya, akhirnya murid-muridnya menjadi percaya. Dan murid-muridnya teringat ketika Yesus bersama-sama mereka di Danau Galilea. Pada waktu ada angin badai yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus berjalan di atas air. Murid-muridnya berpikir, itu hantu. Ternyata Tuhan Yesus. Jadi Bapak Saudaraku yang kasih Tuhan, karena ketakutan ini seringkali membuat orang menjadi lupa. Ketakutan membuat orang menjadi tidak bisa berpikir dengan jernih. Seperti murid-murid ini. Bapak Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Jadi Bapak Saudaraku hari-hari ini, walaupun kondisi mungkin menakutkan, mungkin mengkhawatirkan, karena ketakutan bisa datang dari luar. Seperti murid-murid ini, takut kepada orang Yahudi. Tapi ketakutan bisa juga dari dalam. Khususnya kondisi hari-hari ini. Ketakutan apa yang melanda hidup saudara semua? Mungkin takut dari luar, takut menghadapi virus COVID-19. Atau ketakutan yang dari dalam. Karena apa? Akibat dari virus corona ini maka ada PSBB. Ada pemberlakuan yang berskala besar, maka otomatis mengurangi. Mungkin penghasilan kita dulu cukup untuk menghidupi keluarga, tapi hari-hari ini mulai berkurang. Untuk bayar cicilan, untuk bayar rumah, untuk bayar sepeda motor, untuk bayar SPP dan sebagainya, saudara mulai khawatir, mulai takut. Ketakutan yang dari dalam terjadi. Tapi murid-muridnya ketakutan yang dari luar terjadi. Bisa juga murid-muridnya juga takut menghadapi keadaan waktu itu. Sama, kalau hari ini kita sedang mengalami ketakutan, apapun bentuk ketakutan saudara. Selama ada Yesus dalam hidup saudara, saudara melekat kepada Yesus. Dan Yesus katakan, damai sejahtera bagi kamu. Dan ini tidak dikatakan sekali. Di ayat yang ke-21 dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Berarti kalau damai sejahtera ini disampaikan 2 kali, lebih daripada 1, berarti ini hal yang penting buat murid-muridnya. Dan hari ini firman Tuhan datang kepada saya dan saudara, khususnya jemaat GBI Tidar Blessing. Damai sejahtera bagi kamu. Artinya Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita kepada saya dan saudara semua.
Karena firman Tuhan mengingatkan kita, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan pada saat kamu dicobai, Tuhan telah berjanji, maka aku akan memberikan jalan keluar. Jadi apapun yang terjadi semuanya ada di dalam kendalinya Tuhan. Kita bisa takut, kita bisa khawatir. Tapi kalau Yesus ada dalam hidup kita, dia akan memberikan kemampuan, menguatkan kita, memampukan kita, menolong kita supaya kita tidak khawatir. Menolong kita supaya kita tidak takut lagi menghadapi keadaan genting seperti ini. Dan percayalah, saat kita mengandalkan Yesus, maka solusi akan diberikan kepada kita. Saat kita melekat kepada Yesus, maka kekuatan baru itu akan diberikan kepada saya dan saudara. Jadi apapun pergumulan saudara, percayalah, berjalan bersama Yesus, maka Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memampukan, Tuhan akan berikan kekuatan yang baru. Yang kedua, dampak dari kebangkitan Yesus, kita ini siap untuk diutus. Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Dikatakan firman Tuhan demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, Yohanes 20 ayat 21 sampai 23, betul. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 22, dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu mengatakan dosanya orang tetap ada, dosanya tetap ada. Jadi Bapak Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setelah Yesus bangkit dan menjumpai murid-muridnya, mengembusi mereka, memberikan Roh Kudus. Sejak itulah perubahan besar terjadi. Dan rata-rata murid-murid Yesus menjadi orang-orang yang berani. Kenapa? Ada Roh Kudus yang memberikan keberanian, Roh Kudus yang memampukan, Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada murid-muridnya. Sehingga mereka diberikan keberanian untuk memberitakan kabar baik. Sebab saat Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus itu yang memampukan saya dan saudara untuk memberitakan kabar baik. Contohnya, murid-murid Yesus, Petrus. Waktu itu Petrus dulunya pernah menyangkal Yesus. Tapi Petrus mau kembali kepada kasih karunia. Beda dengan Yudas. Yudas mengkhianati Yesus, tidak mau kembali kepada kasih karunia. Akhirnya apa? Yudas bunuh diri. Tapi saat Petrus kembali kepada kasih karunia, apa yang terjadi? Kemampuan, keberanian Petrus dilipat kali gandakan. Bahkan waktu Petrus lewat, bayangannya aja menyentuh orang sakit sembuh. Waktu Petrus berkhotbah, sekali berkhotbah, ribuan orang menjadi percaya, bertobat dan dibaptis. Bukti yang lain, contoh yang lain, Paulus dulunya adalah penganiaya jemaat Kristus, penganiaya pengikut Kristus. Tapi saat Paulus berjumpa dengan Tuhan waktu dalam perjalanan menuju Damsyik, ada sinar yang begitu terang melebihi matahari, dan itu yang membutakan Paulus sampai 3 hari lamanya. Tapi waktu Paulus disembuhkan, maka perubahan besar terjadi. Paulus dipilih untuk menjadi rasulnya Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kuasa Tuhan bekerja. Sapu tangannya Paulus saja, waktu ditaruh di atas orang sakit, penyakitnya akan lenyap. Penyakitnya menjadi lenyap. Itu ada dalam Kisah 19 ayat yang ke-12. Kisah Rasul 19 ayat 12. Oleh Paulus, ya, bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Kalau kita melekat pada Tuhan dan Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka kuasa Tuhan bekerja. Sapu tangan aja bisa menyembuhkan. Kenapa? Ada kuasa. Jadi bukan sapu tangannya, tapi kuasa Tuhan yang sedang bekerja. Roh-roh jahat juga akan keluar. Tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita yang mengaku sebagai murid harus siap untuk pergi memberitakan kabar baik. Harus siap pergi memberi buah. Karena itu perintah Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah benar kita siap?
Karena kenyataannya di lapangan ada banyak orang tidak mau pergi memberitakan kabar baik. Alasannya mungkin karena takut, bisa terjadi. Alasannya karena aku tidak bisa bicara, aku tidak bisa memberitakan kabar baik. Kalau itu alasannya bisa dipelajari. Ada banyak metode-metode, tinggal pilih. Yang penting mau dulu, siap dulu. Maka Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita, tinggal pilih. Saudaraku yang kasih Tuhan, karena kita ini sudah dipilih oleh Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat 13 sampai Roma 10, 13 sampai 15 berkata demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bapak saudaraku, firman Tuhan jelas mengingatkan kita bahwa kita ini diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana mereka bisa memberitakannya kalau tidak diutus? Saya dan saudara sudah diutus oleh Tuhan. Dan perintah Tuhan sudah nyata. Karena firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi kita ini sudah dipilih oleh Tuhan, bukan kita yang milih Tuhan, tapi Tuhan yang milih kita. Dan sudah menetapkan kita untuk supaya pergi. Jadi pergi ini perintah Tuhan, yang harus kita kerjakan. Ditambah lagi dalam Matius 28, ini amanat agung. Jadi memberitakan kabar baik, menceritakan kabar baik, bukan kabar hoak. Ini perintah yang harus kita kerjakan. Matius 28, 19 sampai 20 dikatakan demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, pada waktu saudara pergi memberitakan kabar baik, firman Tuhan mengingatkan kita, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Artinya ada kuasa, ada eksosia. Artinya eksosia itu berarti kuasa yang menggerakkan. Jadi kuasa itulah yang bekerja. Jadi kalau saudara menginjili orang, memberitakan kabar baik dan orang menjadi percaya, itu karena eksosia, kuasa Tuhan yang menggerakkan. Kuasa Tuhan yang menyertai saudara. Waktu saudara melangkah untuk bergerak, saudara melangkah untuk memberitakan kabar baik, dan orang itu menjadi percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat, maka eksosia itu menyertai saudara. Saudara itu, kok bisa orang itu percaya ya? Kok bisa orang itu jadi percaya firman Tuhan ya? Itu karena pekerjaan Tuhan, kuasa. Eksosia itu menyertai saudara. Jadi jangan takut saudaraku. Tetaplah berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, dari biarlah dampak dari kebangkitan Yesus. Yang pertama, melenyapkan ketakutan. Apapun ketakutan saudara hari-hari ini. Waktu saudara berjalan bersama Yesus, mengundang Yesus, maka melalui Roh Kudusnya akan menolong kita, akan menuntun kita. Dan yang kedua, siap untuk diutus menjadi pemberita kabar baik dimanapun saudara berada. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang bisa sampaikan pada saudara semua di acara di kebangkitan Yesus pada siang hari ini. Terima kasih. Haleluya. Amin. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord.
Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan, buat kasih Tuhan, buat kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah sangat memberkati kami, dan terima kasih buat kasih dan semua yang baik yang sudah berikan pada kami. Terima kasih jemaat GBI Tidar Blessing dimanapun saudara berada. Kalau engkau hari ini mendengar kebenaran firman Tuhan dengan setia dan melakukannya dengan baik-baik, maka Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan akan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan akan memberikan engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan akan melindungi engkau. Tuhan akan memberikan engkau kekuatan yang baru. Tuhan akan memberikan semangat yang baru. Tuhan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Tuhan akan memberkati pelayanan, memberkati pekerjaan, memberkati keluargamu. Dimanapun saudara berada, kami percaya yang sakit hari ini sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang mengalami masalah Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapak, berkati jemaat GBI Tidar Blessing dimanapun saudara berada. Terima kasih dalam nama Bapa, Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, yang menolong, yang memulihkan, yang menyertai mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.